Pernah datang kepada Hasan al-Basri seseorang lelaki mengatakan, "Ya Aba Sa'id, aku ini punya masalah," kata dia. "Aku itu tiap malam aku siapkan yang namanya tempat wudu, air wudu. Semua keperluan untuk sholat malam aku siapkan. Tapi selalu aku bangun adzan subuh." Apa kata Hasan Basri? "Qayyadatka dhunubuka." Engkau dirantai, dibelenggu dengan dosa-dosa. Tanya kalau bisa ngomong. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 79 dan di ayat selanjutnya ayat 80, 81, 82. Ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya ketika mendakwahkan tauhid. Ditakut-takuti dengan berhala-berhala. Engkau nanti akan kualat, engkau hidupmu akan berantakan, engkau nggak akan punya anak. Sudah ditakut-takutin dengan berhala-berhala mereka. Apa kata Nabi Ibrahim? Wala akhafu ma tusyrikuna bih. Aku nggak takut dengan sekutu-sekutu kalian kepada Allah itu. Enggak, aku nggak takut. Illa an yasha'a rabbi syai'an. Kecuali kalau Allah berkehendak menetapkan bencana itu buat aku, ya sudah, aku akan ditimpa. Tapi bukan karena berhala-berhala kalian. Ini tauhid ya. Enggak, aku nggak takut. Kalau Allah tentukan, ya katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngomong apa? Makanya orang yang beriman itu tenang hidup. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan kenapa dia nggak takut. Wala akhafu ma asyraktum. Wa kaifa akhafu ma asyraktum? Gimana aku takut dengan sekutu-sekutu kalian? Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Kok kalian nakut-nakuti aku? Kok kalian yang enggak takut? Kalian ini melakukan kesyirikan. Itu berhala kalian yang bikin. Itu berhala kalian yang minta-minta, diajak ngomong enggak bisa. Makanya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, ditangkap Nabi Ibrahim. Ibrahim, anta fa'alta hadha bi alihatina. Ya Ibrahim, engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini ya Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku, bal fa'alahu kabiruhum. Yang menghancurkan itu tuh yang paling besar. Ada. No. Tuh yang menghancurkan. Nggak percaya kalian kan? Fas'aluhum, tanya sama yang hancur. Tanyakan yang sudah hancur, tanya siapa yang menghancurkan? Kan Tuhan buat kalian ini. Tanyakan. Fas'aluhum min kanu yantiqun. Tanya kalau bisa ngomong. Masalah Rebu Kasan ini, mereka sebutkan Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Qudus, Imam Masjidil Haram, dalam kitab Kanzun Najah was Surur halaman 33 menulis, Syekh Zainuddin murid Imam Ibnu Hajar al-Makki berkata dalam kitab Irsyadul Ibad, demikian juga para ulama madhab lain mengatakan termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa. Supaya kita jangan berpikir bid'ah hasanah aja. Ini mereka menyebutkan ini termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa, dan penguasa wajib melarang pelakunya, yaitu sholat raghaib 12 rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, termasuk bid'ah di bulan Rajab. Lalu beliau menyebutkan, kami Syekh Abdul Hamid berpendapat sama dengan sholat tersebut, yakni termasuk bid'ah tercela, yaitu sholat bulan Safar. Seseorang yang akan sholat pada salah satu waktu tersebut berniatlah melakukan sholat sunnah mutlak secara sendiri-sendiri tanpa ada ketentuan bilangan, yakni tidak terkait dengan waktu, sebab atau hitungan rakaat. Orang sholat sunnah mutlak itu sudah minta sama Allah tanpa meyakini bahwasanya ini bulan sial. Kemudian disebutkan keputusan musyawarah NU Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa sholat khusus Rebu Wekasan hukumnya haram, kecuali jika diniati sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak nggak ada urusan sama urusan hari Rebunya, bulan Safarnya. Kemudian juga Muktamar NU ke-25 di Surabaya juga melarang sholat yang tidak ada dasar hukumnya kecuali diniati sholat sunnah mutlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Nasa'i mengatakan, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang dia menggunakan parfum, kemudian dia keluar rumahnya sehingga dia melewatin laki-laki,
lalu laki-laki tersebut mencium aromanya, kata Nabi SAW, fahiya zaniyah, pelacur nih perempuan. Fitnah Bani Israel yang pertama itu adalah karena perempuan. Bagaimana perempuan itu pakai sandal dengan hak tinggi, sepatu dengan hak tinggi. Ketika melewatin laki-laki dia buka parfumnya sehingga mereka mencium aromanya. Maka engkau seharusnya di rumah, ketika suami hendak datang, suami di rumah, maka yang tercium dari dirimu adalah aroma yang wangi. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah sebutkan, Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki mandul. Tadi yang konsultasi sama Ana dia cerita, Ustaz, Ana lupa, dia mengatakan bahwasanya Ana dari 10 keluarga atau dari 9 ya. Istrinya dari 11. Jadi orang tuanya anaknya banyak semua, tapi dia nggak punya. Siapa yang menetapkan Allah? Kenapa kok bisa kayak gitu, Ustaz? Apakah kita akan mengatakan nggak adil berarti Allah Azza wa Jalla? Allah itu Arhamur Rahimin. Maka Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, Innahu Alimun Qadir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Kita kan maha mau. Tapi kita nggak tahu apakah anak itu akan bermanfaat buat kita atau tidak. Kita nggak tahu. Kita cuma mau. Anak mau kayak fulan. Iya kalau anakmu kayak fulan. Kalau anakmu kayak fulan, engkau mau? Ya nggak mau lah. Engkau mau anakmu narkoba? Nggak mau lah. Engkau mau anakmu di penjara karena membunuh? Nggak mau lah. Kan engkau nggak tahu. Engkau cuma mau. Engkau cuma ingin punya anak. Makanya Allah yang maha tahu. Kenapa anakmu semua perempuan? Allah maha tahu. Itu insya Allah manfaat buat engkau. Kenapa Allah bikin engkau mandul? Allah maha tahu.